Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alex IMC, Jasa Pijat Urut Bandung. Di video kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan cara refleksi untuk impoten atau lemah syahwat. Di titik refleksi yang harus kita pijat atau kita tekan ada 12 titik untuk impoten ya. Yang pertama di sini ada titik pronstan. Ini pronstan di titik pronstan, terus naik yang kedua ini titik bisa Miss V atau Mr. P ya, Mr. P atau saluran kencing. Terus naik lagi yang ketiga, ini udah saya susun ya ke sini. Ini yang ketiga, ini naik ke kandung kencing. Yang ketiga di sini ada area kandung kencing. Terus yang keempat saluran kencing. Di sini ada saluran kencing. Terus naik yang kelima di sini ada area ginjal. Yang kelima di sini ada area ginjal. Terus naik ke atas sedikit, di sini ada lekukan. Ini kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ya, di sini areanya. Nah, ini pas lekukan area ke sini. Ini ada lekukan di sini. Terus yang ketujuh dulu ya. Yang ketujuh ini di sini ada kandung empedu. Nah, di sebelahnya adrenal paling bawah sedikit, di tengah-tengah ini ada adrenal. Terus yang kedelapan ke sini dulu saya udah menggambarkan ini. Ada yang kedelapan itu usus 12 jari. Yang ini usus 12 jari. Terus ke sini di area ini lengkukan ini ada pankreas. Terus yang di area sini yang ke-10-nya itu area lambung. Di sini ada area lambung. Terus yang ke-11-nya ada di sini di titik kelenjar reproduksi. Nah, titik kelenjar reproduksi area sini ya. Ini kanan kiri ya, di reproduksi di kanan kiri. Terus yang ke-12-nya ada di sini nih. Kelenjar di bawah otak, ada kelenjar di bawah otak. Oke, sekarang kita ke proses pemijatan. Untuk proses pemijatan ini di refleksi ini, kita sebaiknya harus melakukan pemanasan dulu. Bisa pakai minyak, bisa pakai krim. Misalkan kita diurut-urut dulu, pakai krim, atau dari atas diurut-urut dulu, jangan langsung ditekan ya, takutnya kita infeksi atau apa. Kita lebih baik pakai pemanasan dulu, diurut dulu pakai krim 2 menit atau 1 menit atau 3 menit. Kalau refleksi orang lain kita harus membersihkan terlebih dahulu sama tisu basah ya. Untuk kita sendiri kalau bisa pakai tisu basah dulu. Udah tisu basah baru kita urut-urut pakai krim. Nah, udah itu baru kita melakukan proses penekanan atau pemijatan. Satu titik di pemijatan ini kurang lebih durasinya 3-5 menit. Saya kira 3 menit aja cukup ya untuk satu titik ini, karena terlalu banyak. Kalau misalkan 5 menit kali 12 itu udah terlalu banyak. 3 menit udah cukup. Dilakukannya 1 minggu sekitar 2 atau 3 kali ya, kanan kiri. Misalkan sekarang kanan, besok atau sorenya kiri gitu. Insya Allah kalau misalkan rutin 1 minggu 3 kali atau 2 kali, kita insya Allah ini akan lihat aja reaksinya. Harus dibarengi dengan olahraga juga ya. Baik, kita melakukan yang titik pertama, yaitu titik pronstan. Yang pertama ini titik pronstan. Ini bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan alat sejenisnya. Kalau sendiri pakai ini nih, lebih enak. Ini untuk area pronstan diusahakan jangan pakai alat, cukup pakai jempol aja nih, karena kalau pakai alat terlalu rentan ya. Nih,
Digini tekan sambil digoyang-goyang. Ini lakukan 3 menit ya. Kalau terasanya akan panas, nantinya akan gatel. Usahakan untuk area ini jangan pakai alat ya. Kalau area ini jangan pakai alat soalnya rentan. Ini dilakukan 3 menit begini nih. Ini anggap ini udah 3 menit ya. Kalau misalkan capek atau pegal gini ditekan, bisa tekan gini, lepasin dulu, tekan lagi. Enaknya gini terus nih. 2 menit, 3 menit. Lanjut kita ke di area ini, area di sini ke sini nih. Ini dari sini nyambung ya. Ini area ini nyambung tadi, nyambung ke sini. Ini, nah, ini area Mr. P atau Mr. P ya, Mr. P, Miss P, Mr. P atau saluran kencing ya di sini. Kita lakukan penasan, ya, melakukan pemijatan. Ini kalau bisa jangan pakai alat, begini aja. Begini udah terasa nih. Atau kalau capek mau sekalian digini aja kan. Nah, bisa nih. Langsung dari sini berarti dua ini udah ketekan ya. Udah ketekan 2 di sini. Bisa. Nah, digini. Kalau mau ini aja bisa digini. Kalau terasa perih, panas atau nantinya gatal. Kalau bagus gatal ya. Ini dianggap udah. Naik kita ke yang ketiga, kandung kencing. Nah, di sini area kandung kencing. Kalau misalkan kulitnya tebal, kita pakai alat. Cara pemijatan pakai alat, kita tekan, kita goyang-goyang. Nah, ini lebih, kalau pakai alat lebih ke dalam ya, lebih keras, sakit. Nah, ini jangan terlalu keras, pelan-pelan aja, yang penting terasa. Atau misalnya bisa mau pakai ini bisa, nah, dipijit-pijit ini. Ini misalkan kita anggap udah ya, di titik ini udah, kita naik ke saluran kencing yang keempatnya nih. Saluran kencing di sini ini bersinambungan ya ke sini, semuanya bersinambungan. Nah, ditekan terus ini sampai 3 atau 5 menit. Kalau misalkan gak kuat di gini, bisa diberhentikan dulu. Nah, di gini lagi. Atau mau pakai jempol kalau kuat bisa. Kalau saya biasanya untuk sendiri, kalau di area sini pakai ini soalnya kulit saya tebal. Jadi kalau di gini terasa, kalau di gini nggak terasa. Ini saluran kencing. Naik lagi ke atas, yang kelima itu ke area ginjal ya. Area ginjal di sini tekan, terasa. Area ginjal bisa kita tekan pakai alat, bisa kita pakai jempol. Anggap sini udah 3 menit. Naik ke atas. Nah, ini yang alat lakukan di sini, ini ada kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal. Ini lebih perih. Ini pasti perih. Kelenjar adrenal di sini pasti perih. Kita lakukan pemijatan, ditekan terus sampai 3 menit. Karena manfaat di refleksi ini, di kaki ini semua titiknya ada. Kalau kita tahu semua titiknya dan manfaatnya ada semua di sini. Makanya kalau pijat sendiri lebih baik refleksi, itu lebih bermanfaatnya, lebih manjur ya. Nah, ini udah, kita ke area sini nih, area kandung empedu.
Nah, ini areanya ini nih. Empedu dianggap selesai, kita ke area usus 12 jari. Ini area usus 12 jari. Ini, nah di sini bisa juga pakai jempol, bisa juga pakai alat. Tekan, jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan. Dirasakan ini sampai keras. Gatel ini. Ini dianggap beres. Terus ke sini ke area pankreas. Nah, ini jangan terlalu di sini ya. Kalau ini tulang belakang. Nah, di sini nih. Ini jangan di sini, di sini. Nah. Ditekan terus agak digoyang-goyang. Terasa gatal. Kalau terasa gatal itu bagus. Ini saya nggak gatal. Hingga anggap udah area pankreas, terus ke area lambung. Ini area lambung. Area lambung. Nah, di pas ceklukan ini teh. Perih. Perih banget, guys. Terasa perih. Karena saya lumayan lambungnya kalau lagi ada, kalau makanan nggak dijaga itu lambungnya lumayan, makanya perih ini. Khusus untuk area ini kita bisa juga melakukan oleh pemijatan ya, bisa ke pemijatan jempol. Nah, kalau misalkan pakai minyak dikit. Nah, bisa digini. Kalau yang nggak tebal, ini lakukan 3 sampai 5 menit. Tolong kalau misalkan sakit pakai alat digini aja, rutin aja digini. Nah, tekan semua areanya, ketekan. Ini area dalam semua ya, area perut ke bawah nih. Jadi kalau misalkan tiap hari nekan ini, itu manfaatnya luar biasa nih. Kayak gini, kalau misalkan males refleksi, pijat-pijat sambil nonton TV gitu. Rasakan aja manfaatnya, dan hasil pijatan itu terasa gatal atau gimana. Guys. Terus kalau saya biasanya rutin pijat begini. Terus kita lanjut ke titik yang ke tadi si T10 ya. Kita yang ke sebelahnya ada di sini. Kalau ini harus pakai alat. Kayak yang 11 ini. Kelenjar reproduksi ya di sini. Kan sampai 3 menit. Anggap di sini udah, naik ke ini kelenjar di bawah otak. Nah, ada di sini nih. Nah, ini otak, ini kelenjar bawah otak. Nah, otaknya kan di pinggir di sini. Di sini nih. Ini kelenjar di bawah otaknya di sini. Kalau kerasa itu agak-agak perih ya. Perih dan gatal terasa. Tekan ini, misalkan ini udah, kita ini proses udah 1.3 nyampe 5 menit, kita lakukan pemijatan lagi. Atau tadi kan di awal kita pakai stretching atau pemanasan, kita lakukan lagi. Kalau bisa depan belakang ini diurut lagi supaya tidak ada bekas
bekas sakitnya dan lebih efektif. Pemijatan. Ini kalau dibarengi dengan olahraga rutin, olahraga per hari minimal 40 menit. Dan terus refleksinya seminggu 3 kali, kalau enggak 2 kali. Insya Allah semuanya teratas. Di video sebelumnya saya sudah mengupload tentang ejakulasi dini. Nah, ini kelanjutannya. Ya, ini harusnya di awal ya, karena saya ya pijit itu dulu ejakulasi dini. Di sini titik refleksi impoten atau lemah syahwat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalkan Anda mau mencoba, silahkan mencoba. Selama lagi kita bisa, jangan dulu ke orang lain ya, karena semua itu butuh proses, nggak langsung instan. Kita pergi ke pengobatan juga butuh proses gitu. Coba aja, lakukan aja sendiri. Semoga ini bermanfaat, bisa mengatasi keluhan-keluhan para laki-laki atau para pria yang mengalami gangguan impoten atau lemah syahwat ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagi pengalaman atau saya sampaikan untuk daerah titik refleksi ejakulasi refleksi impoten atau lemah syahwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.